Teori biogenesis. Biogenesis berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan genesis yang artinya pembentukan. Sehingga jika digabungkan, teori biogenesis adalah teori yang menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Pendukung dari teori biogenesis adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Tokoh pendukung teori biogenesis yang pertama ada Francesco Redi. Pada percobaan pertama dia menggunakan dua wadah. Wadah pertama diisi daging dan dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari daging membusuk dan terdapat belatung. Belatung berasal dari lalat yang masuk ke wadah, kemudian bertelur dan menetas dan menjadi belatung. Wadah kedua diisi daging dan ditutup rapat. Setelah beberapa hari daging membusuk dan terdapat belatung. Hasil dari percobaan Francesco Redi disanggah oleh pendukung teori abiogenesis karena pada wadah yang tertutup tidak dapat berlangsung kehidupan sebab wadah tidak mengandung udara, sehingga Francesco Redi melakukan percobaan kedua. Pada percobaan kedua, Francesco Redi menggunakan 3 wadah. Wadah pertama diisi daging dan dibiarkan terbuka. Wadah kedua diisi daging dan ditutup rapat. Wadah ketiga diisi daging dan ditutup kain kasa atau udara masih dapat masuk. Hasil dari percobaan setelah beberapa hari, wadah pertama daging membusuk dan terdapat belatung. Wadah kedua daging membusuk dan tidak terdapat belatung. Wadah ketiga daging membusuk dan tidak ada belatung pada daging, tetapi belatung terdapat pada kasa, sehingga Francesco Redi menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari telur atau omne vivum ex ovo. Yang kedua ada Lazzaro Spallanzani. Tujuan dari percobaannya adalah untuk menyanggah percobaan John Needham karena sterilisasinya masih sangat minim. Percobaan pertama memanaskan air kaldu, kemudian didinginkan dan tidak ditutup dan ada mikroorganisme. Percobaan kedua masih sama, air kaldu dipanaskan, tapi bedanya hasilnya ditutup dan tidak ada mikroorganisme. Dari percobaan Lazzaro Spallanzani, ia menyimpulkan bahwa adanya telur harus didahului oleh adanya kehidupan terlebih dahulu atau yang dikenal sebagai omne ovum ex vivo. Yang ketiga ada Louis Pasteur. Tujuan percobaannya adalah untuk menyempurnakan percobaan Spallanzani dengan mempertahankan udara menggunakan labu leher angsa. Percobaan pertama, labu diletakkan secara tegak atau vertikal. Adanya leher angsa memungkinkan udara dapat masuk, tetapi mikroorganisme yang berukuran lebih besar dari partikel udara akan terhambat masuk, dan hasilnya kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Percobaan kedua, labu dimiringkan atau diletakkan secara horizontal. Air kaldu yang menyentuh ujung kapiler labu leher angsa terkontaminasi oleh mikroorganisme yang terdapat di udara. Hasilnya, kaldu menjadi keruh dan mengandung mikroorganisme. Dari percobaan Louis Pasteur dapat disimpulkan bahwa kehidupan tidak dapat muncul pada tempat yang tidak terkontaminasi kehidupan atau yang dikenal dengan istilah omne vivum ex vivo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan melakukan video praktikum pembuktian teori biogenesis, yaitu teori Francesco Redi. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya kita akan sediakan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu alat yang pertama gelas plastik, kedua plastik, yang ketiga daging ayam, keempat sendok, kelima piring, 6 lidi, dan yang terakhir yaitu tali rafia. Adapun langkah pertama yaitu yang pertama-tama kita sediakan dulu 3 gelas plastik, kemudian kita taruh masing-masing 1 potong daging ayam di setiap gelasnya seperti yang nampak pada video tersebut. Kemudian kita susun gelasnya seperti yang saya lakukan pada videonya.
selanjutnya yaitu kita akan menutup gelas yang sudah saya tandai tadi ya, yaitu ini merupakan gelas yang ketiga. Kita akan tutup menggunakan tali rafia, dan seperti yang pada gambar ini ya, pada video ini saya percepat ya, kita tutup seperti itu. Dan langkah selanjutnya yaitu sama halnya seperti yang saya lakukan pada yang pertama tadi. Baik, di sini saya akan memulai mempercepat videonya karena saya menganggap ini terlalu lama ya, supaya tidak monoton ya. Ini sudah akan saya tutup gelas keduanya ya. Selanjutnya kita susun gelasnya seperti pada gambar, dan kita ambil gelas keduanya, dan gelas keduanya ini akan saya tusuk-tusuk atau saya lubangi gelasnya menggunakan lidi yang sudah saya siapkan dari awalnya tadi. Saya melubangi gelas kedua ini cukup banyak ya. Dan selanjutnya yaitu kita akan menyimpan 3 gelas ini. Ini gelas kedua, ini gelas yang ketiga ya, kita akan menyimpannya. Setelah 3 hari penyimpanan percobaannya tadi, dapat dilihat bahwa gelas yang pertama terdapat banyak sekali belatungnya, dan juga ada semut yang sudah mati ya. Ini belatungnya cukup banyak. Dan pada gelas keduanya, saya akan buka dulu gelas keduanya untuk melihat bagaimana hasilnya. Pada gelas keduanya juga terdapat belatung, tetapi hanya beberapa saja, tidak nampak banyak seperti pada gelas yang pertama tadi. Dan pada gelas ketiganya saya akan membukanya terlebih dahulu. Pada gelas ketiganya daging ayamnya tidak terdapat belatungnya, hanya saja pada daging ayam ketiga ini berubah warnanya dan juga nampak bau busuknya. Sekian video percobaannya dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.